Ya, silakan Pak Ari. Saya hari-hari profesi saya sebagai developer atau pengembang, Ustaz, yang bekerja sama untuk menjual rumah saya dengan salah satunya BNI Syariah atau beberapa bank syariah gitu. Nah, yang saya mau tanyakan adalah akadnya. Yang saya tahu ada beberapa teman-teman juga yang mengerti mengenai hukum Islam, katanya akadnya itu kita pengembang itu harusnya dibayarkan dulu. Kemudian bank menjual dengan konsumen saya dengan keuntungan. Jadi kita dibayar dulu, kemudian bank menjualkan lagi dengan keuntungan. Nah, sementara selama ini akadnya itu kita duduk bertiga antara pihak perbankan selaku pembiayaan, saya selaku developer, kemudian konsumen, itu kita tidak dibayar dulu. Jadi akadnya nanti dibayar, tapi bank sudah menjualkan dengan keuntungan. Nah, apakah sistem seperti itu memang sudah cocok dengan syariat Islam? Penjelasannya. Pertama, kalau terjadi persilangan pendapat dalam masalah fikih. Fikih ini nanti ada pendapat mazhab 1, pendapat ulama 2, mazhab 1, mazhab 2, mazhab 3. Dalam mazhab itu sendiri nanti ada pendapat ulama 1, ulama 2, ulama 3. Yang menjadi pemutus itu yang mana? Karena setiap ustadz nanti dalam Islam sendiri ada mazhab 1, mazhab 2, mazhab 3, mazhab 4. Dalam mazhab itu sendiri ada pendapat lagi, pendapat ulama 1, ulama 2. Nah, yang menjadi pemutus itu dalam setiap masalah itu di mana? Yang menjadi pemutus itu adalah pendapat yang dipakai oleh ulil amri. Pendapat mana yang dipakai oleh ulil amri? Ulil amri dalam negara kita ini sekarang yang terkait dengan agama adalah Dewan Syariah Nasional. Karena itu ulil amri kita nggak mengerti masalah fikih ini, maka diserahkannya kepada pakar-pakar. Sama seperti penetapan 1 Muharram, 1 Ramadan diserahkan kepada lembaga badan hisab dan ruqyah di bawah Kementerian Agama. Begitu juga dalam masalah ekonomi, di mana diserahkannya? Ke Dewan Syariah Nasional. Maka bapak-bapak nasabah prioritas eksklusif mesti melihat fatwa Dewan Syariah Nasional. Ketika terjadi kontra antara Dewan Syariah Nasional dengan praktek yang dilakukan oleh bank terkait, maka dilaporkan ke siapa? DPS. Apa tadi? Dewan Pengawas Syariah. Pak Dewan Pengawas Syariah, setelah kami baca di Dewan Syariah Nasional ini, begini fatwanya. Tapi yang terjadi pada prakteknya terhadap kami begini. Ini ada masalah ini, Pak. Jadi Dewan Pengawas Syariah itu ada fungsi. Nah, terkait tentang masalah akad-akad tadi, asli itu berapa mobil yang mau dibeli, berapa rumah, maka ada akad membelikan dengan cara wakil. Ini sebagai perbandingan contoh bahwa tidak kaku, tidak baku seperti yang ada di kepala kita, bahwa bank membeli mobil, mobil dibawa ke bank, mobil sudah punya bank penuh, lalu si pembeli membeli ke bank dengan cara cicil. Tidak seperti itu. Nah, itu yang disebut fikih itu ya begitu. Fikih itu artinya tidak hanya sekedar mengerti, paham, tapi kalau dalam fatwa Dewan Syariah Nasional itu dibenarkan, maka tidak dikatakan haram, karena mereka menggodok ini dengan berbagai macam disiplin ilmu. Ekonomnya ada di dalam, akuntansi ada di dalam. Nah, demikian Pak. Wallahu a'lam.